Selamat sore, kembali pada update Gudang Saham tanggal 10 April 2021. Kali ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham perbankan. Kalau kita mulai dari IHSG dulu, saat ini berada dalam downtrend jangka pendek sejak Januari ini, yang terarsir seperti ini, warna ungu. Tapi kita juga harus perhatikan uptrend yang terjadi sejak awal pandemi di bulan Maret April tahun lalu. Jadi uptrend ini saat ini berada di level 5.850. Sementara itu ada banyak resistance di level 6.000 sampai 6.200. Nah, kalau kita lihat saham perbankan juga sebenarnya tidak terlalu baik untuk kedepannya. Jadi saham perbankan ini rasionya sangat besar, penggerak yang sangat besar untuk IHSG. Maka kalau kita boleh antisipasi IHSG, kita akan coba antisipasi akan turun dulu. Karena saham perbankannya juga masih ke arah downtrend. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau seperti ini, level yang kita harus perhatikan adalah level ini 5.800 sampai 5.850. Karena ini uptrendnya menentukan apakah IHSG akan lanjut naik atau malah turun dulu dalam jangka menengah. Seperti itu. Kita mulai dengan saham perbankannya, dimulai dari BBCA. Nah, BBCA ini tidak terlalu baik. Ini saham terbesar di IHSG ya. Kalau kita lihat sejak bulan April 2020, ini uptrend garis hitam ini sudah putus, sudah patah. Kita juga lihat formasi lainnya dalam downtrendnya adalah ini namanya ascending triangle, descending triangle. Jadi kalau kita cocokkan panah di sini dengan breaknya di 33.000, maka dalam jangka pendek kita mengantisipasi BBCA akan turun dulu ke 20.900, 29.200 sekitar itu. Karena seperti yang dibilang uptrendnya sudah patah di sini. Selanjutnya kita lihat ke saham BBRI. Nah, BBRI kebetulan masih dalam uptrend jangka panjangnya, jangka menengahnya sejak bulan April 2020, bulan Mei 2020. Nah, ini saat ini sudah tembus dari support 4.400. Nah, kalau support ini tidak bisa dijebol ke atas 4.400, kita bersiap-siap untuk BBRI turun ke level 4.000 sampai 3.900. Level ini sempat disentuh di Februari 2021, Desember 23, dan juga November 30. Ya, walaupun memang sudah itu berarti akan tembus dari uptrendnya, tapi itulah yang kita harus antisipasi. Ini terutama karena BBCA sendiri sudah tidak uptrend lagi, ya seperti itu. Saham bank lainnya adalah BMRI. BMRI ini sudah tembus dari uptrend lainnya juga. Ini sejak bulan Maret, boleh dicek ke belakang seperti ini. Nah, jadi kalau memang BMRI tembus di bawah level 6.000, maka ini sangat jelek banget, berpotensi ke 4.800. Tentu saja kita tidak memprediksi BMRI akan turun ke sana, tapi harus dilihat level dari 6.000 ini. Kalau 6.000 ini tahan, itu nggak masalah. Berarti hanya istilahnya downtrend jangka pendek seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi mungkin tidak turun sampai ke bawah, tapi kalau memang iya harus di-prepare ya. Bahwa Bank Mandiri berpotensi turun lebih lanjut ke level 4.800. Ini seperti dilihat ada moving average 200 ya 200 hari. Nah, saat ini berada di level 6.000 juga. Jadi tolong diperhatikan level 6.000 untuk BMRI. Selanjutnya kita lihat ke BBTN. Juga sudah tembus dari uptrend jangka menengahnya, terbentuk sejak Juni 2020. Nah, kalau memang dia naik lagi ke level 1.800, sebaiknya dijual dulu. Ada potensi turun jangka pendek ke level 1.550. Ini terjadi di bulan Februari kemarin.
Jadi sementara itu kita prediksi seperti itu dulu untuk BBTN. Selanjutnya BBNI. Nah, ini masih dalam uptrend. Ini salah satu saham yang masih lumayan baik secara eh, secara uptrend atau downtrend. Nah, memang dalam jangka pendek masih downtrend sejak Januari Desember 2020. Kita mengantisipasi kalaupun turun, bila IHSG juga turun, dia akan melangkah ke level ini di level sekitar 5.500. Nah, itu boleh kita lihat apakah kuat atau tidak. Di levelnya saat ini down uptrend line ini masih di 5.350 sampai 5.500 di sini. Kalau memang kuat, maka akan naik ke atas lagi. Seperti itu. Selanjutnya bank regional kita lihat adalah BJBR. Ini masih uptrend, uptrendnya garisnya masih di bawah 1920. Jadi untuk jangka pendek kita mencoba antisipasi kalau turun di 1450, kita lihat apakah bisa bertahan atau tidak. Sudah 3 kali bertahan di sini, di Februari awal, di Maret 10, dan di 31 Maret kemarin. Kalau memang turun, mungkin bisa dicoba untuk dibeli untuk pemantulan. Seperti itu. Selanjutnya adalah BJTM. BJTM secara jangka menengah dari bulan April masih uptrend. Akan tetapi untuk uptrend yang lebih pendek di sini kita lihat sudah jebol ya di sejak bulan September Oktober. Kemarin sempat terjual malah ke level 795. Untuk jangka pendek kita antisipasi di level 740 dulu. Ya, lalu kalau memang IHSG benar-benar turun sekali, nah di level 650 adalah level yang sangat baik karena masih uptrend dan masih jauh ya. Jadi kemungkinan mantulnya masih banyak untuk BJTM. Selanjutnya BRIS, BRIS, ini berada di level yang sangat krusial. Kalau turun dari level di bawah 2150, kita harus antisipasi dia akan ke support yang sangat kuat di sini 1550 sampai 1570 di sini. Kalau memang berhasil naik dari 2700, ini hal yang baik untuk BRIS. Berarti downtrend jangka pendeknya sudah terpatahkan. Seperti itu. Tapi saat ini adalah level penentuan. Kita harus lihat mungkin dalam seminggu ke depan apakah kembali turun atau malah naik sendiri. Namun kalau kita melihat saham perbankan lain dari IHSG, kemungkinan besar arahnya turun dulu ya. Walaupun harus dilihat apakah turun bisa menembus ke bawah 2150 atau tidak. Seperti itu. Lalu saham agro, Bank BRI Agro Niaga, ini masih downtrend, tapi saat ini berada di tengah-tengah antara support 750 dan downtrend garisnya di 1330. Jadi untuk mengambil posisi sudah agak nanggung, sekarang berada di level 1055, sebaiknya wait and see. Ya, kalau IHSG turun dan dia mencapai level 740, ada kemungkinan bisa mantul untuk saham agro. Seperti itu. Oke, itu saja update untuk minggu ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.